Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Mari kita belajar lagi. Kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sebagaimana tertera dalam buku paket, seperti inilah gambaran peta konsep pada bab ini yang akan dipelajari. Ya, kita memasuki bab 2 yaitu koordinat kartesius. Jika kita melihat denah peta perumahan seperti pada gambar, kita akan melihat bahwa semuanya tersusun secara rapi. Bertujuan untuk apa? Agar lahan dapat dimanfaatkan dengan efisien dan rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kita amati peta Indonesia, terdapat kepulauan, kota, laut. Nah, kotanya ada banyak sekali. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan letak suatu kota dengan tepat dan akurat? Ya, jawabannya menggunakan sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ditemukan oleh René Descartes. Dinamakan kartesius karena diambil dari nama belakangnya, yaitu Cartes, yang mana jika diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kartesius menggunakan huruf K. Sejarahnya ada di buku paket halaman 44, silahkan dibaca, sangat menginspirasi sekali. Manfaat sistem koordinat kartesius ada banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, bisa dibuka di buku paket halaman 45, Bella dan Diva sedang mencari alamat rumah Bu Badiah. Bella dan Diva berangkat dari titik yang sama tetapi dengan rute yang berbeda. Warna biru adalah rute yang dilalui oleh Diva, sedangkan warna merah adalah rute yang dilalui oleh Bella. Tapi mereka datangnya tidak sama. Bella dapat menentukan rumah Bu Badiah lebih dahulu, datang lebih dahulu daripada Diva. Kira-kira kenapa? Karena Bella mendapatkan rute yang paling dekat untuk menuju rumah Bu Badiah jika dimulai dari sekolah. Koordinat kartesius gambarnya seperti ini. Pasti sudah sering lihat sebelumnya kan? Nah, ini sumbu posisi yang ke atas ini dinamakan sumbu Y. Sedangkan untuk yang miring atau horizontal adalah sumbu X. Di ujung-ujung koordinat kartesius dilambangkan dengan tanda panah karena sifatnya adalah terus, tak terbatas, tak terhingga. Ini bisa sampai ratusan, ribuan, jutaan, miliar, bahkan triliun. Nah, untuk sumbu yang ke arah kanan itu adalah sumbu positif, yang ke atas juga positif, yang ke kiri untuk yang negatif, ke bawah untuk sumbu yang negatif. 0 ada di tengah-tengah. Kita mengamati ada beberapa titik yang terletak di dalam koordinat kartesius. Masing-masing titik ini memiliki posisi yang berbeda-beda, sehingga kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita mulai dari titik A. Dari 0 ya. Posisinya dia ada di 1, 2, 3, 4. Posisi titik A ada 4 satuan terhadap sumbu Y. Lalu, bagaimana kedudukan titik A terhadap sumbu X? Kita hitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi titik A berada pada 5 satuan terhadap sumbu X. Lalu kita lanjut ke titik D ya. Ayo kita lihat titik D. Dia posisinya kita hitung ya. Bagaimana kedudukan titik D terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4. Posisi titik D adalah 4 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y, kedudukannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia adalah 7 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga untuk titik-titik yang lain. Untuk mencari posisi kedudukannya, caranya sama seperti tadi ya.
Nah, dari titik-titik ini ada titik yang jaraknya sama terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ayo coba kita amati. Di sini titik A dan titik B terlihat satu garis ya. Ini dia kalau kita amati kedudukannya terhadap sumbu X adalah sama, yaitu 5 satuan. Lalu ada lagi kah titik yang kedudukannya terhadap sumbu X berjarak sama? Tidak ada lagi ya, cuma A dan B. Lalu kita amati lagi untuk terhadap sumbu Y, titik manakah yang jaraknya sama? Betul sekali. Jawabannya adalah titik D dan titik F. Ada berapa satuan terhadap sumbu Y? Ada 7 satuan. Titik D dan titik F letaknya sama-sama di 7 satuan terhadap sumbu Y. Coba perhatikan, jika titik-titik ini kita hubungkan dengan garis, jika A kita hubungkan ke C, jika B kita hubungkan ke C, dan A kita hubungkan ke B, titik-titik ini akan membentuk suatu bangun datar, yaitu segitiga. Lalu, adakah lagi titik-titik lain yang bisa digabungkan dan menjadi sebuah bangun datar? Pasti ada ya. Silakan dicoba sendiri. Selanjutnya, dalam sistem koordinat kartesius, kita mengenal istilah kuadran. Yang sebelah sini, sumbu X positif dan Y positif, dikenal dengan istilah kuadran 1. Sedangkan untuk sumbu X negatif dan sumbu Y positif dikenal dengan kuadran 2. Lalu untuk yang sumbu X negatif dan sumbu Y negatif dinamakan kuadran 3. Sedangkan untuk yang sumbu X positif dan sumbu Y negatif dinamakan kuadran 4. Jadi hitungannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu atau X, Y. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 53 agar lebih mudah. Nah, seperti inilah gambarnya denah perkemahan di halaman 53. Ada beberapa titik-titik ini yang diwarnai berbeda. Sebelum kita melanjutkan ke posisi titik terhadap titik lain, mari kita mengenal dulu nama-nama dari setiap titik di koordinat kartesius. Jika tadi sudah dijelaskan kedudukan titik atau jarak titik terhadap sumbu X dan jarak sebuah titik terhadap sumbu Y, maka sekarang kita akan menjelaskan penamaan. Kita perhatikan, kelihatan ya dari sini, perumahan yang saya warnai biru ini. Bagaimanakah cara menentukan letak titik perumahan ini dalam koordinat kartesius? Jadi, dimulai dari sumbu X dulu, lalu sumbu Y. Nah, perumahan ini titiknya di sumbu X ada 6 satuan, maka kita tuliskan 6. Lalu, kita lihat di sumbu Y, perumahan ini di angka 5. Jadi, posisi perumahan, nama titik perumahan ini dalam koordinat kartesius adalah 6,5. Begitu juga dengan titik yang lain, kita ambil contoh misal pos 3. Pos 3 di koordinat kartesius, sumbu X-nya dulu ya, sumbu X-nya 3, berarti 3, sumbu Y-nya negatif 3. Seperti itulah penamaan dalam koordinat kartesius. Bisa dipahami? Penamaan setiap titik pada koordinat kartesius didasarkan pada titik asal 0,0, makanya penghitungannya dari sini. Seperti ini, pasar tadi 4,3. Perumahan 6,5. Lalu bagaimana dengan pos 1? Pos 1 terhadap titik 0,0, X-nya 2, lalu 5 satuan ke atas, yaitu di sumbu Y. Nah, lalu bagaimana dengan kolam? Kolam
posisi kolom terhadap titik 0,0 atau titik asal, ya, negatif 3, negatif 3. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tenda 2 dan tenda 3 yang posisinya mepet berhimpit dengan sumbu X dan sumbu Y? Berarti kalau untuk tenda 2 ini sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya berarti 0. Lalu untuk sumbu Y-nya 2. Lah, untuk tenda 3 berarti dia posisinya ada di sumbu X-nya adalah negatif 2, sumbu Y-nya 0. Itu dia jika posisinya terhadap titik asal atau 0,0. Lalu sekarang bagaimana dengan posisi pos 1 terhadap pasar? Berarti acuan penghitungannya bukan dari 0 lagi, tapi dari titiknya pasar. Titiknya pasar adalah 4,3. Dari pasar ke pos 1 ini ada berapa satuan? Berapa satuan di sumbu X? 1, 2. Jadi dari pasar ke pos 1 itu 2 satuan ke kiri, lalu 2 satuan ke atas, berarti 2,2. Kalau dihitung dari pasar. Lalu bagaimana kedudukan posisi kolom terhadap tenda 3? Berarti kolom di sini, tenda 3 di sini. Di sumbu X-nya ada 1 satuan, berarti 1 satuan untuk arah sumbu X, lalu untuk arah sumbu Y-nya ada 3 satuan. Masih bingung? Ayo kita lanjutkan lagi ke posisi tanah lapang terhadap teka-teki. Posisi tanah lapang terhadap teka-teki berarti dia penghitungannya kalau tanah lapang berdasarkan 0,0 kan negatif 4, 4,3 ini ya. Nah, kalau terhadap teka-teki berarti dia berapa satuan ke arah ini, titik porosnya di sini ya, titik asalnya di sini, porosnya di teka-teki. Berarti dia ada 1 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Jadi seperti itulah kedudukan satu titik terhadap titik yang lain. Jadi jaraknya didasarkan dengan petak-petak atau sumbu X dan sumbu Y. Cukup sekian pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.